Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 23 sampai 25, tapi saya baca hanya ayat 23-nya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari firman Tuhan ini saya beri tema, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat nats di atas menasihatkan agar supaya kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah, dan sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan gerutu atau persungutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tempat kerja ada saja hal yang kita keluhkan, mulai dari gaji, job description yang tidak jelas, si bos yang bertindak semena-mena, dan sebagainya. Akibatnya, saudara pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan tidak dengan sepenuh hati, alias menggerundel saudara di dalam hati. Artinya bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu juga dalam hal pelayanan, kita pun melakukannya sebagai hal yang rutin, biasa-biasa saja, tanpa semangat. Sesuatu yang dikerjakan bersungut-sungut dan setengah-setengah, tidak sepenuh hati, akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Bahkan mungkin gagal total. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bekerja dengan fokus yang terpecah, hasilnya akan berantakan. Tidak selesai dan kacau. Untuk mendapatkan hasil yang baik, kita harus bekerja dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya. Bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati. Meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Haleluya, saudara. Bagaimana sikap kita sendiri di dalam mengikuti Tuhan? Apakah sepenuh hati atau masih setengah hati? Saudara, sepenuh hati berarti benar-benar mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan yang memelihara dan terus memberkati. Tidak ada lagi keraguan di dalam mengikuti Tuhan. Tidak ada lagi keraguan kepada Tuhan yang diyakini sanggup untuk menggenapi segala janjinya kepada umatnya. Saudara, kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan seperti yang telah Yesus lakukan dan ajarkan, itu berarti kita juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama
seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungkanlah. Kalau dalam kehidupan ini kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan, bisa jadi karena kita melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Bila kita melakukan banyak hal tidak dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan bisa maksimal. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Ketika memuji dan menyembah Tuhan, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih daripada cukup. Atau kita merasa sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang dinilai Tuhan bukanlah aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, tetapi Ia melihat hati kita. Kesepenuhan hati kita ketika kita melayani Dia, itulah yang dikenan Tuhan. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan pasti digenapi. Dan saat menantikan Tuhan, itulah kita harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong. Apapun yang mereka lakukan, apapun aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, biarlah itu semua dikerjakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Sebab Engkau berjanji pada waktunya akan menerima upah daripada Tuhan orang yang melakukan dengan sepenuh hati seperti buat Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.